Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19, khususnya Jawa Bali. Dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah di tengah penanganan pandemi COVID-19, khususnya varian Omicron ini, Presiden selalu mengingatkan kepada kami, para pembantunya, bahwa setiap langkah diambil harus selalu tepat dan terukur. Dari pesan itulah pemerintah selalu menggunakan data, saya ulangi, menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kemungkinan hal yang terjadi ke depan. Jadi semua basisnya adalah data dan kita lakukan assessment mengenai itu. Data dari berbagai negara hari ini semakin menunjukkan bahwa varian Omicron itu menunjukkan atau memberikan risiko perawatan yang juga tingkat kematian cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksilah yang menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat, sehingga mengancam sistem fasilitasi perawatan rumah sakit. Nah, kuncinya sini semua teman-teman sekalian adalah disiplin kita. Tanpa disiplin kita akan menjadi korban dari ketidakdisiplinan kita. Selain itu, data dari Prancis menunjukkan bahwa penggunaan COVID passes di kita apa disebut Peduli Lindungi mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan dengan tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis, lebih rendah dengan adanya COVID passes ini dibandingkan dengan yang tidak ada. Untuk itu, pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan dan mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omicron ini. Dan kami juga mendapat jadi sebagian jawaban kenapa kita relatif tidak naik kencang Omicron ini, karena saya kira Peduli Lindungi. Oleh karena itu, Peduli Lindungi harus digunakan, vaksinasi harus digunakan. Itu sebabnya nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mall atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan Peduli Lindungi, dan itu jangan masuk ke situ, karena itu akan ada risiko penularan. Ini saya kira untuk mendisiplinkan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi disiplin juga. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate, meskipun secara keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan Peduli Lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar-pakar kita, baik dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, itu semua kita minta pendapat mereka, dan proses inilah kami membuat keputusan. Jadi kumpulan data-data semua yang kita dapat, kita analisis dengan bagus, kita bikin judgement kita, inilah hasilnya yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali, saya ulangi, meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah, lebih dari 90% jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin. Sejak varian Omicron ditemukan 1 bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di berbagai negara dunia. Saat ini juga posisi bed occupancy rate atau rasio atau BOR di Jawa Bali juga lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta, sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60%. Kasus kematian harian di seluruh Jawa Bali selama 14 hari terakhir ini masih pada tingkat yang sangat rendah.
Namun sekali lagi pemerintah tetap mewaspadai, terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali sudah lebih dari 1. Berkaca dari tahap trajektori kasus di Afrika Selatan, pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trajektori di Afrika Selatan. Menurut kami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan penggunaan juga Peduli Lindungi menjadi salah satu faktor. Dan lebih dari itu kita merasa bahwa bangsa kita ini masih lebih disiplin dari banyak bangsa negara lain. Untuk itu tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali terus kami tingkatkan sehingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum dan 75% untuk dosis 1 lansia. Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 di anak-anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 sudah mulai meningkat. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, berdasarkan data yang kami ambil dari Google Mobility pada pekan ini, mulai terdapat tren penurunan mobilitas di Jawa Bali. Apakah itu mungkin karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin? Ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai 3-4 minggu ke depan ini. Hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian ini. Pemerintah dalam hal ini mengapresiasi langkah seluruh masyarakat yang mulai awas akan dampak Omikron ini dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak diperlukan. Dari posisi level PPKM terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level 1. Teater perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang terbit hari ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat mengingat gejala Omikron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk dan flu biasa, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut. Saya ulangi, bila merasakan gejala tersebut. Tidak pergi ke area publik atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala ringan seringan apapun. Dengan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan, pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksinasi di gerai-gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi kabupaten yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi. Saya mohon khusus pada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah, daerah-daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omikron ini, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap, saya ulangi cukup siap dalam menghadapi Omikron ini. Namun langkah-langkah bijak bagi masyarakat yang mentaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang bisa terjadi. Sekali lagi saya terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga agar kasus varian Omikron tetap rendah dengan disiplin. Saya ulangi, dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
Ini tidak ada urusan pangkat tinggi, rendah, jabatan, ini sama rata. Kalau sudah kena Omikron ya kena Omikron. Atau sudah kena Delta ya kena Delta. Dan ini dampaknya Anda sendiri yang akan menanggung atau sekelilingmu atau keluargamu. Hanya melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabaian protokol kesehatan ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Permasalahan pandemi ini. Kita harus semua kompak karena ini adalah musuh kita bersama. Mari kita berusaha dengan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. 31 Januari, ya kita nggak tahu masih berapa hari lagi. Jadi kita memang per minggu basisnya untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau trennya seperti sekarang, saya pikir tidak akan banyak perubahan. Ya, kalau trennya seperti sekarang, tapi sekali lagi banyak unknown yang kita tidak tahu dengan penyakit ini. Jadi kita lihat saja, dan kami sekali lagi melibatkan pakar-pakar dengan data-data yang sangat komprehensif untuk membuat keputusan ini. Mengenai bahaya Omikron ini, kita juga tidak boleh anggap enteng. Kita sekali lagi belum tahu juga apakah ini nanti bisa menimbulkan kematian. Bisa menimbulkan kematian banyak, kalau rumah sakitnya overwhelmed, berarti rumah sakitnya penuhan. Itu yang kita jaga. Tapi kesiapan rumah sakit, obat saya berkali-kali sudah sampaikan, kita semua lebih dari cukup. Seperti saya kira nanti Menteri Kesehatan jelaskan mengenai obat untuk Omikron, kita sudah punya dua-dua dari Merck dan dari Pfizer. Jadi kita jauh lebih baik persiapan kita menghadapi Omikron ini dengan Delta yang lalu. Tapi balik-balik kalau masyarakat tidak disiplin, ini juga akan menjadi masalah. Itu sebabnya tadi berkali-kali saya sampaikan disiplin kita semua, menempatkan Omikron ini jadi musuh kita bersama, itu menjadi kunci. Apapun yang selain itu kita nggak bisa memprediksi dengan baik. Tadi mengenai bubble saya kira sudah kita punya prosedurnya, dan kita akan ketat dengan prosedur itu, dan kita akan evaluasi tiap minggu, dan kalau memang kita anggap tidak bagus diteruskan ya kita stop. Jadi jangan ada yang bilang kita ini tidak konsisten. Ya memang kita datanya akan sejalan keputusan kita akan sejalan dengan data-data yang terjadi. Karena apa? Ketidaktahuan kita. Saya baru bicara sama Menteri Perhubungan. Kita tadi mau nambah pesawat dari Singapura ke Bali, misalnya dari Emirates ke Singapura direct flight dan seterusnya. Tapi apakah ini bisa terus berjalan? We don't know. Tergantung nanti bagaimana perkembangan. Seperti tadi yang dibilang oleh Menteri Menko Airlangga bahwa bubble antara Singapura, Bintan, Batam. Yes, kita akan evaluasi seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Kalau tiba-tiba ada masalah, ya kita pertimbangkan untuk stop lagi. Jadi semua ini sangat dinamis karena penyakit ini pun sangat juga banyak yang tidak kita duga. Kami cukup ya. Soal pembelajaran tatap muka tadi Pak. Pembelajaran sampai hari ini tetap dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka, ya.